Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Assalamualaikum teman-teman soli-solihah, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sambil mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini, yuk sama-sama kita menonton dan mendengarkan cerita. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menceritakan kisah tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sudah siapkah teman-teman? Yuk langsung saja. Namanya Uwais Al-Qarni. Nama yang disematkan kepadanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab yaitu penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak atau penyakit yang timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang solih dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Uwais Al-Qarni hanya tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, ia selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Anakku, kemarilah sebentar, Nak. Baik, Ibu. Apakah ada yang kau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tidak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu, Ibu. Katakan padaku apa permintaan ibu itu. Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, bagaimana cara membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangatlah jauh. Harus melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, ia menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Namun, uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba yang kecil. Setiap hari, Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah anehnya. 8 tahun berlalu, semakin bertambah besar domba yang Uwais Al-Qarni miliki. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan badannya yang semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya kini tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cintanya kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais Al-Qarni tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk syurga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkan ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya, seketika itu penyakit sopak yang diderita Uwais sembuh. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangan. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah karena ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais untuk pergi ke Madinah. Setelah urusanmu selesai, cepat kembali ya, Nak. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, maaf sekali. Rasulullah sedang tidak ada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembalinya. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Dihadapkan pada dua pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang, seketika bayangan sang ibu yang tua muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika beliau sudah kembali dari peperangan. Jazakillah khairan. Dengan perasaan haru dan sedih, di satu sisi ia sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sisi lain ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang tersebut dalam hadis Sahih Muslim, Syarah Nawawi nomor 2542 dikatakan bahwa sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Sejak lahir ia menderita penyakit sopak. Namun, atas kesolihan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian Uwais terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit. Karena ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini kita dapat mengetahui bahwa kita harus senantiasa berbakti kepada orang tua. Sayangi kedua orang tua kita dan agar kita selalu mendoakan kedua orang tua di setiap waktu. Dan menambah ketaatan kepada Allah. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan dan mendengarkan kisah ini. Semoga bermanfaat. Yeay. Barakallahu fiik.